Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Firmansyah. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas sejarah pengantar yang akan dipresentasikan oleh saudari Recinta Utami Putri. Perkenalkan, nama saya Recinta Utami Putri. Saya akan menjelaskan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang telah diterapkan. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keberagaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam, termasuk berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Keberagaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yaitu hukum Islam yang berkategori syariah dan hukum Islam yang berkategori fikih. Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan ulama fikih, tetapi di kalangan akademis dan praktisi hukum Islam. Muhammad atau Muzan mengelompokkan cara pandang dalam bidang pemerintahan hukum ke dalam 4 jenis. Yang pertama kitab-kitab, yang kedua fikih, yang ketiga keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim, dan keempat fatwa-fatwa ulama. Keempat jenis tersebut diyakini memberikan pengaruh cukup besar dalam transformasi hukum Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 atau ke-8. Akses Islam ke dalam kawasan Nusantara dimulai dari bagian utara Pulau Sumatera dan berdiri kerajaan pertama pada abad ke-13, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di wilayah. Sementara itu, hukum barat diperkenalkan oleh VOC atau Federation of Indonesian Company pada awal abad ke-17. Kolonial Belanda menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di kawasan Hindia Belanda di timur. Sebelum masuknya hukum Islam di Indonesia, penganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya, hingga sekarang masih dikenal seperti adanya hukum adat Jawa, hukum Madura, Bali, Bugis, dan lain sebagainya. Sepeninggal Belanda dari bumi Nusantara, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, kebijakan-kebijakan Orde Baru yang menetapkan Islam dalam posisi marjal dalam tujuan waktu 1982 dan 1985 sebagai kalangan Islam mulai menerima asas tunggal dalam landasan ideologi negara. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Repi Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repi Mariska. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Recinta. Arah pembangunan hukum nasional Indonesia. Setelah dunia Islam terbebas dari penjajahan Barat, masyarakat Muslim membentuk negara nasionalnya masing-masing. Hukum Islam dengan demikian dihadapkan pada suatu tantangan untuk dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional di negara masing-masing. Karena setiap negara berkejajahan menghadapi persoalan untuk membangun hukum nasional sebagai pengganti hukum kolonial. Di Indonesia misalnya, masih tampak beberapa hukum yang seutuhnya merupakan produk kolonialisme Belanda yang sampai sekarang masih tetap berlaku berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Arah ke depan. Perkembangan hukum nasional menuju ke arah unifikasi hukum untuk seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan paham hukum modern yang menuntut adanya unifikasi hukum di suatu negara dan berusaha menghindarkan diri dari pluralisme hukum. Arah unifikasi hukum di Indonesia juga searah dengan wawasan Nusantara yang menyatakan hanya ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu hukum nasional. 1. Teori penerimaan orientasi hukum, yaitu bahwa orang Islam jika telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima orientasi hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologi, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima orientasi hukum Islam dan taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan setiap manusia mesti berbeda-beda.
bergantung kepada takwanya kepada Allah. Menurut Gibb, hukum Islam adalah alat yang ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam. Teori ini menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Mereka yang telah menerima Islam sebagai agamanya juga menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Teori receptio incomplete, yaitu yang mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaan terhadap penyimpan adalah ahli hukum Islam dari Belanda yang tinggal cukup lama di Indonesia. Dialah yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pada prinsipnya, teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi suatu kasus adalah hukum menurut agama yang ada di daerah tersebut. Teori resepti. Teori ini menyatakan bahwa bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rualdo Infaldi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Repi. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara tertentu. Dalam kasus di Indonesia, setelah bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi warga negara Indonesia dan pemerintah kolonial dahulu. Undang-undang yang bernuansa hukum Islam umumnya memiliki 3 bentuk. Pertama, hukum Islam yang secara formal maupun material menggunakan corak dan pendekatan ke Islam. Kedua, hukum Islam dalam proses taknin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum yang asas-asas dan prinsip menjiwai setiap produk peraturan dan peraturan undang-undang. Ketiga, hukum Islam yang secara formal dan material ditransformasikan secara shore dan authority shore dalam kenyataan yang lebih konkret terhadap beberapa produk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara formal maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 3. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat. 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 7. Undang-Undang Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan Partai Islam. 8. Undang-Undang Nomor 38 Partai Islam. 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat. 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nogro Aceh Darussalam. Nomor 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh. 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009.
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang. 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang surat berharga syariah negara. 14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. F. Problematika hukum Islam di Indonesia. Dalam penjelasan terhadap pasal 49 tersebut, khususnya mengenai huruf A tentang perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan dengan syariah, antara lain: 1. Izin beristri lebih dari seorang. 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 20 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga. Dalam garis lurus ada perbedaan pendapat mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan dengan syariah, antara lain: 1. Izin beristri lebih dari seorang. 2. Dalam garis lurus ada perbedaan pendapat mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan dengan syariah, antara lain: 1. Izin beristri lebih dari seorang. 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 20 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga. Dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 3. Dispensasi kawin. 4. Pencegahan perkawinan. 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. 6. Pembatalan perkawinan. 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri. 8. Perceraian karena talak. 9. Gugatan perceraian. 10. Penyelesaian harta bersama. 11. Penguasaan anak-anak. 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi. 13. Penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak. 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 16. Pencabutan kekuasaan wali. 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 18. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. 19. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan digolongkan menurut peraturan lainnya. Dengan demikian, berkaitan dengan kewenangan peradilan agama seperti di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara pengangkatan anak atau tabani dan pengakuan pengesahan anak atau istilhaq. Terima kasih teman-teman atas apresiasi dan waktunya. Saya Riki Firmansyah dan ketiga rekan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata yang kurang pas
dan kekurangannya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.